Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Julia Rahmasana, NPM 2018 015 00206. Saya adalah mahasiswa semester 7 jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah konseling populasi khusus, saya akan membahas materi terkait baby blues. Latar belakang baby blues. Baby blues syndrome atau sindrom baby blues adalah perubahan suasana hati setelah kelahiran yang bisa membuat ibu merasa terharu, cemas, hingga mudah tersinggung. Sindrom baby blues disebut juga sebagai postpartum blues yang biasanya dialami oleh sekitar 80% atau 4-5 ibu baru. Kondisi ini dapat membuat ibu jadi tidak sabaran, mudah marah, khawatir dengan masalah ibu menyusui, hingga khawatir dengan kesehatan bayi. Padahal mungkin saja sebenarnya bayi sedang baik-baik saja atau tidak mengalami masalah kesehatan. Bahkan tak jarang ibu juga merasa lelah tapi sulit tidur dan terus menangis tanpa alasan yang jelas. Menurut Pregnancy Birth dan Baby, sindrom ini bisa muncul dalam kurun waktu 3-10 hari setelah melahirkan. Sindrom ini biasanya berlangsung kurang lebih selama 2-3 hari dari masa nifas. Baby blues syndrome adalah kondisi yang berbeda dengan depresi pasca melahirkan atau postpartum depression. Keduanya memang sama-sama menunjukkan gejala kesedihan dan kecemasan usai melahirkan. Akan tetapi, postpartum depression bisa dibilang merupakan kondisi yang lebih parah ketimbang sindrom blues karena sudah menunjukkan gejala gangguan kejiwaan atau afeksi berupa depresi. Deskripsi karakteristik klien. Klien berinisial RD, seorang wanita berusia 27 tahun. Saat ini RD dikaruniai seorang anak perempuan berusia 1 tahun 3 bulan. Klien memiliki tinggi badan 158 cm dan berat badan sekitar 53 kg. Klien bertempat tinggal di Jakarta Selatan, tepatnya di Jagakarsa. Klien hanya tinggal berdua dengan suaminya dan ditemani 1 orang anak. Karena saat menikah, klien dan suami memutuskan untuk mengontrak agar tidak merepotkan orang tua dan juga mertuanya. Suami klien bekerja sebagai karyawan swasta sehingga klien hanya sendiri di rumah saat suaminya pergi bekerja. Lingkungan rumah klien pun tidak begitu ramai dan saat sedang mengandung, klien melakukan pekerjaan rumahnya sendiri, begitupun saat melahirkan. Saat anak RD lahir, ia merasa kewalahan dalam mengurus anak dan menyebabkan timbulnya gejala seperti merasa sedih, kebingungan, ketakutan dalam mengurus anak. Suami RD pun tidak memberi dukungan yang penuh kepada RD karena sibuk bekerja. Keluarga RD dan keluarga suaminya pun tidak tinggal serumah dengan mereka, menyebabkan RD semakin kesulitan dan kaget bagaimana cara mengurus anak dengan baik dan sangat takut anaknya sakit atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Permasalahan yang sering muncul. Baby blues pada klien ditandai dengan beberapa gejala seperti suasana hati yang mudah berubah, ibu merasa sedih dan menangis, ibu susah tidur, ibu tidak sabar, gelisah, dan mudah marah. Analisis kebutuhan klien. Dalam hal ini, klien membutuhkan yang pertama, minta dukungan dari pasangan, keluarga, dan orang-orang sekitar untuk membantu pemulihan diri. Yang kedua, setiap kali perasaan bersalah muncul, tanamkan pada diri Anda bahwa ini bukanlah kesalahan Anda. Yang ketiga, mengikuti terapi dan konseling secara individual ataupun kelompok. Yang keempat, meluangkan waktu untuk diri sendiri, me time sejenak. Yang kelima, saling bercerita berpengalaman dengan ibu baru lainnya. Yang keenam, istirahat yang cukup karena sangat diperlukan untuk pemulihan tubuh Anda. Layanan BK yang tepat. Layanan BK yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi klien yaitu yang pertama ada layanan konseling individu. Layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengetasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien.
Dalam hal ini, klien dapat dengan bebas menceritakan semua permasalahan yang sedang dihadapi. Konselor juga harus peka terhadap permasalahan klien, ikut merasakan permasalahan yang dialami dan memberikan dukungan serta menemukan jalan keluar dari permasalahan yang klien hadapi. Dan yang kedua, ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling ini merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok memungkinkan klien secara bersama-sama memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengetasan masalah melalui dinamika kelompok dalam konseling kelompok. Dalam hal ini, klien dapat berbagi cerita dan bertukar pendapat guna mengetaskan permasalahannya secara berkelompok. Secara bersama-sama, klien juga mendapatkan informasi yang belum diketahui ataupun mendapat jawaban dari permasalahan yang sedang dialami. Yang terakhir adalah kesimpulan dari baby blues. Baby blues syndrome atau sindrom baby blues adalah perubahan suasana hati setelah kelahiran yang bisa membuat ibu merasa terharu, cemas, hingga mudah tersinggung. Baby blues bisa dicegah dari sebelum ataupun sesudah melahirkan dengan adanya dukungan dari pasangan, keluarga, ataupun kerabat. Berbagi cerita atau pengalaman kepada teman lain yang juga baru menjadi seorang ibu. Mintalah bantuan dari tenaga ahli agar permasalahan baby blues tidak berlarut dan semakin parah, seperti berkonsultasi dengan dokter kandungan, konselor, psikolog, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja pembahasan yang saya bahas dari materi kali ini mengenai baby blues. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan kata. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.